Baik, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita kembali hadir untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an kalamullah. Semoga Allah beri kemudahan, Allah berkahi kita, Allah ridhai kita, Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke 51, Ustaz. 51. Baik. Kita awali dengan tilawah 51 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Baik, kita akan awali terjemah kata yang nistak hitam di ayat 51. Yang pertama adalah wa, artinya dan Id ketika, Musa, kemudian Musa, artinya Musa. Summa, kemudian di min ba'di dari ba'di wa dan antum kalian zalimun, orang-orang yang zalim atau orang yang aniaya. Kita ulang, wa dan ketika Musa summa kemudian min dari ba'dihi sesudahnya, wa dan antum kalian zalimuna, orang-orang yang zalim. Kemudian kita terjemahkan yang merahnya wa adana. Jadi wa adna satu kata, bukan wa dengan adna tapi satu kata. Wa adana berakhiran berarti itu kata kerja lampau fi'il madhi dan na-nya menunjukkan subjek kami. Wa adna kami telah menjanjikan. Wa adana kami telah menjanjikan. Kata dasarnya wa ada. Wa ada. Wazan fa'ala. Wa ada. Wa adana. Fa'alna. Arba'ina 40. Arba'in 40, makanya ada hadis yang ditulis kitabnya oleh Imam An-Nawawi namanya hadis Arba'in 40. Arba'ina 40. Arba'atun 4, arba'in 40. Jadi tambahan ya nun atau waw nun itu menandakan puluhan. Salah satu 30, salasin atau salasu. Khamsatun 5 atau khamsun 5, tambahkan waw nun, khamsuna 50. Atau ya nun khamsin. Jadi puluhan itu ditambahkan ya nun atau waw nun. Seperti rumus jamak mudzakkar salim. Arba'ina 40. Lailatan malam. Lailah malam. Lailan atau lailatan artinya malam. Ittakhadtum akhirantum berarti subjeknya antum. Ittakhadtum kalian menjadikan. Kalian mengambil. Kalian mengambil, kalian menjadikan. Kalau bahasa lengkapnya, ittakhadtum kalian mengambil sembahan. Kalian menjadikan sembahan. Ittakhadtum kalian mengambil sembahan, kalian menjadikan sembahan. Al-ijla patung anak sapi.
Al-ijla patung anak sapi. Al-ijla patung anak sapi. Wa adna kami telah janjikan arba'ina 40 lailatan malam. Ittakhatum kalian mengambil sembahan atau kalian menjadikan sembahan al-ijla patung anak sapi. Baik, kita rangkaikan. Wa dan ketika wa'adna kami telah menjanjikan Musa kepada Musa arba'ina 40 lailatan malam. Ini peristiwa ketika di Sinai, Bukit Tursina, 40 malam. Summa kemudian ittakhatum kalian mengambil sembahan, menjadikan sembahan al-ijla patung anak sapi min dari ba'dihi sesudahnya. Wa dan antum kalian zalimuna orang-orang yang zalim. Wa dan ketika wa'adna kami telah menjanjikan Musa pada Musa arba'ina 40 lailatan malam. Summa kemudian ittakhatum kalian telah mengambil, telah menjadikan sembahan al-ijla patung anak sapi. Min dari ba'dihi sesudahnya. Wa dan antum kalian zolimun orang-orang yang zolim. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika wa'adna kami telah menjanjikan Musa pada Musa arba'ina 40 lailatan malam. Summa kemudian ittakhatum kalian menjadikan sembahan dari anak sesudahnya. sapi min Antum dan kalian adalah kalian zalim. orang-orang yang zalim. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Mazwar dibaca Baik. jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id wa'adna Musa dan ketika kami telah menjanjikan kepada Musa arba'ina lailatan 40 malam, summa kemudian ittakhadtum kalian menjadikan al-ijlah anak sapi, patung anak sapi min dari ba'di setelah wa antum zalimun dan kalian orang-orang yang zalim. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Tahir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ketika wa'adna kami menjanjikan Musa kepada Musa arba'ina lailata 40 malam, tsumma kemudian itta'athumul ijla kalian menjadikan sesembahan patung anak sapi mimba'dihi dari sesudahnya. Wa antum dan kalian zalimun adalah orang-orang yang menganiaya. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ketika wa'adna kami menjanjikan pada Musa arba'ina lailah 40 malam, summa kemudian ittakhadtumul ijla kalian menjadikan anak sapi, patung anak sapi mimba'dihi dari sesudahnya. Wa dan antum kalian zalimun orang yang zalim. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ketika wa'adna kami telah menjanjikan Musa kepada Musa arba'ina lailah 40 malam, summa kemudian ittakhadtumul ijla kalian mengambil sembahan patung anak sapi mimba'dihi dari sesudahnya. Wa antum dan kalian adalah zalimun orang-orang yang zalim. Baik, alhamdulillah. Ya, Bu Ai tadi izin mustami ya. Baik, berikutnya kita ada challenge-nya di ayat 52. Ya, ayat 52 ada dua kata yang merahnya. Pertama afauna, kedua tashkurun. Afauna dari kata afa, makanya disebut dengan al-afwu.
Ya, al-afu. Kemudian kata maaf ya, al-afu. Afauna, kami telah maafkan. Oh, Afauna, kami telah maafkan. Afauna, kami telah maafkan. Tashkurun, awalan ta akhiran wa nun, domir antum, kalian bersyukur. Dari kata dasar syakara. Tashkurun, kalian bersyukur. Afauna, kami telah maafkan. Tashkurun, kalian bersyukur. Baik, silakan Pak Mazwar. summa kemudian afauna kami telah memaafkan ankum atas kalian dari ba'di setelah dalika demikian itu la'alakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, Cepat sekali Allah memaafkan ya Ustaz. kenapa? Cepat sekali Allah memaafkannya gitu loh. Jadi mungkin yang kita juga minta maaf dimaafin ya. Ini kan berat ini pelanggarannya ya. Cuma di sini kan ada kata summa. Jadi proses dari ayat 51 ke ayat 52 itu Lama ya. ayatnya. Tidak sesingkat ayatnya. Ada proses yang panjang. Karena dalam bahasa Arab summa itu kan harful atop yang membutuhkan waktu. Ada jarak, ada jeda. Kalau fa itu harful atop yang dia tidak ada jeda. Kalau misalkan bahasanya Lupa langsung. fa'afau berarti hanya hitungan cepat sekali. Tapi kalau summa itu ada proses, ada jeda. Baik, silakan Pak Fahir. Belum diaktifkan Pak mikrofonnya Pak Tohir. Summa, kemudian afauna, kami telah memaafkan ankum atas kalian mimba'di, dari sesudah itu. Dalika, kemudian itu la'alakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Baik, alhamdulillah, silakan Pak Afrial. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Summa kemudian afauna kami maafkan ankum atas kalian mimba'di dari sesudahnya dalika demikian itu la'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, Pak Budi silakan ayat 52. Mikrofonnya diaktifkan. Summa kemudian kosat mengeras Afauna. Ya. Halaman 7 ayat ke-2, baris yang ke-5, yang ke-6. Halaman 7 baris yang ke-6. Summa afauna ini Ustaz. Ya, betul. Summa kemudian afauna Kami telah maafkan. Afan ya, dari afan itu ya Ustaz. Kemudian afan memaafkan ankum atas kalian mim dari ba'di sesudahnya. Zalika yang demikian itu la'ala atas agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Harti. Summa kemudian afauna kami telah memaafkan angkum atas kalian mimba'di dari sesudahnya dalika yang demikian itu la'alakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, alhamdulillah. Nah, kita akan urai khusus untuk kalimat. Ustadz bisa ditambah satu ayat lagi aja Ustadz, ini satu baris pendek. Jadi ya, minggu depan biar nggak tanggung. Untuk bonusnya, baik. Ayat 53. Ataina akhirana sama itu kami telah berikan. Ataina telah berikan. Ataina kami telah berikan.
Atau datangkan ya Al-Furqan, Ustaz. pembeda. Al-Furqan, pembeda. Pembeda. Al-Furqan, pembeda. Tahtadun, awalan ta, akhiran mu'nun, artinya kalian mendapat petunjuk. Tunjuk. Tahtadun, dari kata ihtada, hada, kalian mendapat petunjuk. Ataina, kami telah berikan. Al-Furqana, Al-Furqan, pembeda. Tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Ataina, kami telah berikan. Al-Furqana, pembeda. Tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Silakan Pak Mazwan. Baik. Dan ketika ataina kami telah berikan Musa Alkitab kitab. Dan Al-Furqana dan pembeda. Untuk barangkali ya, dan untuk pembeda la'allakum agar kalian tahtadun. Kalian mendapat petunjuk. Baik, alhamdulillah. Pak Tahir silakan. Baik, ketika ataina kami telah memberikan Musa Alkitab, kitab wal furqana dan pembeda la'allakum agar kalian tahtadun, kalian bersyukur. Mendapat Mendapat petunjuk, agar kalian mendapat petunjuk. Baik, Pak Afrial silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika ataina kami memberikan Musa Alkitab, dan Al-Furqan, pembeda, la'allakum agar kalian tahtaduna, kalian dapat petunjuk. Baik, alhamdulillah. Pak Budi silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika ataina kami berikan Musa Alkitab, kitab dan Al-Furqana, pembeda, la'alakum agar kalian tahtaduna, mendapatkan petunjuk. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika ataina kami telah berikan Musa Alkitab, kitab wal furqona dan petunjuk dan pembeda, la'alakum agar kalian tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan bahas terkait dengan harfun atau al-huruf, ragam kata bantu. Di ayat 51 itu ada wa artinya dan, kemudian ada summa artinya kemudian. Jadi pertama wa artinya dan, kemudian dua summa artinya kemudian. Ketiga min artinya dari. Min artinya dari, kemudian yang keempat wa artinya dan. Di berikutnya, ayat berikutnya yang kelima summa, kemudian an itu dari. An itu dari. An ya, dari. Yang keenam, yang ketujuhnya min, dari lagi. Dan yang kedelapannya la'alla. La'alla agar. La'alla agar. Kemudian yang kesembilannya wa dan yang ke-10-nya wa lagi dan yang ke-11-nya la'alla. Jadi di sini banyak ulangan kata-kata dari wa, kemudian summa dan la'alla. Semua. Tentu dari yang 11 kata yang populer menjadi kata bantu ini kita sudah biasakan ya untuk mengingat. Nah, kemudian ada tambahan kata yang memudahkan kita. Contoh kata Musa, itu otomatis terjemahnya mudah. Musa ya artinya Musa. Kemudian berikutnya ada yang mudah lagi ba'dihi, ba'di, sesudah. Kemudian kata-kata antum juga mudah, kata-kata zolimun juga mudah. Kemudian kata-kata kum, ya kata kum, kata ba'di, kata zalika, kata kum. Ini kata kum ini ulang berkali-kali. Di 3 ayat diulang berkali-kali. Kemudian kata Alkitab, kata Musa diulang 2 kali, kata Alkitab juga. Ya, memudahkan. Nah, paling yang perlu kita tambahkan adalah kata seperti fiilnya. Di sini banyak fiil yang kita perlu pahami. Apa? Wa'adna dari kata wa'ada. Al-wa'id, wa'id kan. Ya. Wa'ada.
Wa'adna, kami telah menjanjikan. Kata dasarnya wa'ada. Wah, ada. Itu yang pertama. Yang kedua afauna. Kata afwan, afwan. Afwan itu bisa diartikan artinya maaf, bisa diartikan terima kasih. Kalau terima kasih kembali, afwan juga, Ustaz ya? Ya, afwan juga. Terima Sama. kasih kembali, afwan juga. Ya, kalau misalkan di awalnya syukron, maka jawabannya afwan. Jadi kalau misalkan orang mengatakan syukron, jawabnya afwan. Afwan. Tapi kalau langsung afwan berarti maaf. Oh, kalau langsung maaf, maaf. Maaf. Jadi kalau dia syukron, maka jawabnya afwan. Jadi kalau kata afwan itu diucapkan setelah kata syukron, maka berarti afwan itu artinya terima kasih kembali. Tapi kalau langsung kata afwan, itu maka maaf atau mohon maaf. Atau terkadang ada dibahasakan pakai al-afu. Maaf, al-afu. Setelah ceramah itu ada wala'afu minkum. Wala'afu minkum. Mohon maaf dari kalian. Wala'afu minkum. Kemudian ada tashkurun. Tashkurun tentunya gampang. Syakaro, syukur. Karena kata syukur itu sendiri dari bahasa Arab. Syakaro, yashkuru, ya tashkurun. Kemudian atainya dari kata ata. Ya, dari kata ata. Ata artinya memberikan. Ya. Hanya panjang ya. Hanya panjang. Ata. Ata artinya memberikan. Tapi kalau A-nya pendek, ata artinya mendatangkan atau datang. Oh. Di sini A-nya panjang, berarti ataina, memberikan. Kami telah berikan. Tapi kalau A-nya pendek, ataina, kami mendatangkan. Kemudian tahtadun, ya tahtadun ini dari kata hada, kemudian tambahkan ihtada, wazan ifta'ala, ihtada, tahtadun. Nah, jadi kata-kata ini bisa kita kembangkan. Jadi banyak yang sudah populer ya bahasanya, tinggal kita ulang-ulang. Jadi target pertama adalah menguasai kata-kata tentang kata bantu dan ada kata yang kita pahami, kita ketahui. Nah, maka sekarang ya kita mengulang-ulang membaca ini, kemudian dengan perlahan-lahan, ya, dengan perlahan-lahan dibaca, diulang, lama-lama terbiasa dan kenal bahasanya. Jadi kalau kita terbiasa untuk mengetahui, paling tidak dalam satu ayat, setengahnya saja kita tahu, terjemahnya itu sudah satu hal yang positif, yang baik. Apalagi kalau seluruhnya, 50%-nya saja, itu sudah kita bisa terjemahkan, itu sudah sangat baik. Artinya tidak semuanya, ada yang nyangkut. Ya, ada yang nyangkut di pikiran kita, oh terjemahnya ini. Baik, kemudian sekarang kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Ayat 52 dibagi 2 sampai dengan Laila, kemudian Sumatera. Coba kita baca secara pelan-pelan, menggabungkan tiga kekuatan. Mata fokus melihat ayat, terutama lisan fokus mengucapkan dengan makhraj, dengan tajwidnya, dengan tartil. Pikiran menerjemahkan. Jadi pikiran menerjemahkan. Setiap mata melihat satu kata, pikiran langsung menerjemahkan. Oh, kata ini. Jadi langsung ngalir. Jadi nanti konsepnya seperti kita baca koran, apa yang kita baca langsung kita pahami kata demi kata. Ya, pelan-pelan bacanya, tapi dengan tartil, dengan pelan. Jadi cepat. Coba kita baca yang pertama ayat 51 dibagi 2 sampai Lailah, kemudian lanjut Summa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adna Musa arba'in lailah. Hatum ijlah
min ba'dihi wa antum zalimun. arba'ina Takhadatumul ijla takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ulang sekali lagi. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan summat takhadha tumul ijla min ba'dihi antum zalimun. Min ba'dihi itu hi-nya tuh arba'ina lailah itu Ustaz ya. Hi-nya kepada Musa. Hi-nya Arba'in kepada Musa. Setelah sekian wa id wa adna Musa arba'ina lailatan summat takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum baik. Sekarang fi'il harfinya Bapak Ibu. Jadi ada isim, fi'il dan harfunnya. Wa-nya ini harfun, id itu isim secara makna, wa'adna fi'il madhi. Wa'adna fi'il madhi kata dasar wa'ada. Musa isim, arba'ina isim. Jadi karena dia hitungan bilangan yaitu isim. Lailatan isim karena akhiran tanwin. Tsumma harfun ittakhadtum fi'il madhi dari kata dasar ittakhadha asalnya adalah akhoda ditambahkan jadi ittakhadha, wazannya ifta'ala, kata dasarnya akhoda. Fi'il madhi ala ijla isim awalan al, min harfun di akhiran kasroh isim, isim domir, wa harfun antum isim domir, zolimun isim jamak mudzakkar salim. Ustaz itu arba'ina lailatan itu apa bukan kata majmu Ustaz? 40 malam. Bukan. Lailatan itu mansub karena dia disebutnya tamyiz. Jadi isim mansub setelah bilangan, setelah hitungan, maka disebutnya tamyiz. Nah, tamyiz itu jadi ada arba'ina lailatan itu tamyiznya. Jadi wa'adna itu kan fi'il madhi, fi'il dan fa'il. Nah, Musa itu maf'ul bih. Jadi wa'adna Musa fi'il fa'il maf'ul bih. Arba'ina lailatan itu sebagai tamyiz terkait dengan hitungan. Tamyiz itu bahasa Indonesianya apa? Tamyiz itu bahasa Indonesianya penjelasan yang terkait dengan nominal. Terkait dengan nominal dengan tamyiz. Salah satunya ya unsurnya adalah nominal atau hitungan. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Ya. Makanya kan ada disebut dengan mumayyaz. Mumayyaz itu hitungannya sudah balik, sudah dewasa. Kata mumayyaz. Enggak banyak Pak Thohir. Kemudian pun afauna fi'il madhi dari kata afa, an harful jar harfun kum isim domir, min harfun ba'di isim akhiran kasroh, zalika isim ya isim syar, la'alla harfun kum isim domir, tashkurun itu fi'il mudhari awalan ta. Wa lagi harfun id isim, ataina fi'il madhi kata dasarnya ata,
Musa isim, al-kitaba isim. Wa harfun al-furqana isim awalan al. La'alla harfun kum isim domir. Tahtadun fi'il mudhari. Jadi 3 ayat dibagi 3 pembaca. Jadi masing-masing satu ayat. Silakan Pak Mazwar diuraikan isim fi'il harfun diawali ayat 51. Baik, harfun isim wa adana fi'il madhi domirnya nahnu, Musa nama, arba'ina isim, lailatan isim, summa harfun ittakhadtum menjadikan fi'il madhi ya Ustaz ya. Akhirantum semua al-ijla. Ya, al-ijla isim min huruf jar, ba'di isim. Hi domir, isim domir, wa harfun antum isim domir, zalimuna fi'il mudhari ya Ustaz. Isim jamak Isim mudzakkar. jamak. Oh isim ya, zalim. Oh ya, zalimuna betul. Isim jamak muzakkar salim. Baik. Alhamdulillah. Pak Tahir ayat 52 silakan. Summa harfun afauna fi'il madhi an harfun kum isim domir mim harfun ba'di isim dalika isim la'alla harfun kum isim domir tashkurun fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfun isim ataina. Fi'il madhi. Fi'il madi. Musa isim, Alkitab isim, wa harfun al-furqan isim, la'alla harfun kum isim domir, tahtaduna fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Pak Budi kembali ayat 51. Diaktifkan, belum aktif mikrofonnya Pak Budi. Wa harfun isim wa ada. Nah ini satu pak huruf satu Satu kata wa'adna fi'il madhi. fi'il madhi. Musa isim nama, arba'ina isim, lailatan isim, thumma harfun ittahadtum fi'il madhi ya Ustaz. Al-ijla isim, mim harfun ba'di isim, hi isim, wa antum Harfun. harfun antum isim, zalimuna isim. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan. Boleh 2 ayat sekaligus, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Summa harfun afauna fi'il madhi ang harfun kum domir isim domir mim harfun ba'di isim dalika isim isyarah la'ala harfun kum isim domir tashkurun fi'il mudhorik wa harfun isim ataina fi'il madhi Musa isim Alkitab isim wa harfun al-furqon isim la'ala harfun kum isim domir tahtadun fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita penjelasannya ini terkait dengan kisah Bani Israel di zaman Musa. Setelah ayat yang keempat, ayat yang ke-50, Allah memberikan ya kepada Bani Israel itu keselamatan dari Firaun dan tentaranya, sehingga Allah belah lautan untuk menyelamatkan
untuk menyelamatkan Bani Israel dan termasuk Musa. Hingga Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, dan itu disaksikan oleh Bani Israel saat itu. Jadi proses tenggelamnya itu disaksikan oleh Bani Israel. Nah, kemudian setelah itu, jadi ceritanya langsung dipersingkat, langsung episodenya adalah episode ketika sudah di tanah Kanaan, di Palestina. Saat itu mereka sudah hidup ya dengan layaknya, dengan normal. Kemudian Allah panggil Musa ke Bukit Sinai, ke Tur Sina, dengan bahasa Allah telah menjanjikan kepada Musa 40 malam. Artinya Musa diberikan oleh Allah waktu 40 malam untuk menerima wahyu di sana. Bagi orang-orang kebatinan, ya ini dijadikan dasar bertapa. Dia punya alasan, dua rasul yang dijadikan alasan untuk bertapa. Bertapa di gua-gua, bertapa di tempat-tempat sunyi. Alasan pertama kata mereka, Musa itu berada di sini 40 malam. Dan itu dalam aliran kebatinan menjadi standar bertapa itu rata-rata 40 malam. Tanpa makan minum, Ustaz. Ya, disebutnya mati geni, Pak. Mati geni. Iya, disebutnya mati geni kalau orang kebatinan bilang itu. Apa Dan tuh? yang alasan yang kedua, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu juga bertapa di Gua Hiro sebelum mendapatkan wahyu. Nah, dalam aliran kebatinan itu mereka bertapa untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pusaka. Nah, tapi dalam konsep Islam ini Allah perintahkan kepada Musa untuk datang ke Sinai dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Kita tidak pernah tahu detailnya apa saja di 40 malam itu, malam pertama, malam sampai malam ke-40 kita tidak pernah tahu. Karena tidak ada rinciannya baik di Quran maupun di hadis Rasulullah, rinciannya apa saja. Hanya dibahasakan 40 malam saja. Pertanyaannya kenapa di sini 40 malam bukan 40 hari? Kenapa bahasanya 40 malam bukan 40 hari? Karena justru pergantian hari itu diawali dengan malam. Awal hari dan akhir hari itu kan malam. Dan itu berlaku bagi kalender Hijriah maupun Masehi. Hanya bedanya kalau Hijriah itu pergantiannya waktu maghrib, maghrib itu di awal malam. Jadi hari ini adalah hari Kamis. Nanti maghrib itu sudah selesai azan maghrib itu sudah Jumu'ah. Jadi sholat maghrib di setiap harinya kita lakukan itu adalah di hari yang berbeda. Baru. Bahkan awal. Jadi sholat apa yang dilaksanakan di awal hari bukan subuh. Sholat yang dilaksanakan di awal hari itu bukan subuh, tapi sholat maghrib. Makanya wajar dalam hadis-hadis disebutkan kenapa pergantian malaikat siang dan malam itu pergantiannya di waktu asar. Karena asar itu adalah sholat yang paling akhir dalam satu hari. Nih, hari ini adalah hari Kamis. Maka sholat yang terakhir di hari Kamis yaitu sholat asar. Berarti sholat wusta subuh dong, Ustaz? Sholat wusta kan pertengahan, berarti subuh dong? Bukan, sholat wusta itu, bahasa sholat wusta itu, para ulama menjelaskan, itu ada pergantian malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang dan malaikat malam. Makanya kenapa ketika pergantian malaikat itu, malaikat siang itu membawa catatan amal manusia. Ya Rob, ini catatan amalmu selama sehari. Kenapa? Karena dia melaporkannya setelah asar. Jadi malaikat itu melaporkan catatan kebaikan hambanya ataupun keburukannya setelah asar. Ditutup dengan sholat asar. Dan malaikat malam itu masuk. Nanti malaikat malam terakhir juga dia bertugas melaporkannya di hari itu, di nanti besoknya, asar besoknya. Jadi terkait dengan hal itu. Nah, maka dalam kalender Hijriah itu berlaku, dan Masehi bedanya dia di tengah malam. Kalau Masehi tengah malam, kalau dalam kalender Hijriah itu awal malam. Jadi maghrib, kemudian Aisyah.
Nah, maka hitungan malam ini adalah hitungan yang umum. Sama seperti kalau sekarang itu dalam administrasi, misalkan di hotel, pasti dihitungnya berapa malam, bukan berapa hari. Dihitungnya berapa malam. Sama seperti kalau misalkan mau nyewa villa di puncak juga dihitungnya bukan hari, tapi dihitungnya malam. Nah, jadi ini menjadi hitungan standar ya. Baik di dalam Al-Quran Allah membahasakan 40 malam, ataupun dalam bahasa administrasi, dalam bisnis, ataupun dalam hal terkait dengan beberapa administrasi lainnya. Kemudian, ikhwatul iman sekalian, setelah kepergian Musa, hanya beberapa hari saja Musa pergi, kemudian ada penyimpangan yang dipelopori oleh Samiri. Ya, dalam bahasa Ustadz Rahmat Baikuni, Samiri itu jelmaan daripada Dajjal. Ya, itu versinya beliau dengan beberapa referensi mungkin yang beliau temukan. Ya, bahkan mengaitkan tentang negeri yaitu disebut Paman Sam. Ya, Paman Sam. Ya. Jadi itu adalah antek-anteknya Dajjal kata versi beliau Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, jadi mereka melakukan itu walaupun tidak semua Bani Israel itu ingkar. Kenapa? Karena di situ ada Harun. Jadi disebutnya wakalah. Nabi Musa berwasiat kepada saudaranya, kepada kakaknya Harun. Tolong ya, antara adik atau kakak ya disebutnya kan saudara ya. Tolong jaga umat, aku akan ke Tursina selama 40 malam, kata Musa, jaga umat ini. Nah, karena Nabi Harun itu tidak begitu disegani sebagaimana Musa disegani oleh Bani Israel, maka mulailah Samiri memberikan pengaruh sehingga ada di antara Bani Israel itu yang terpengaruh dengan Samiri. Dan memang al-ijla ini dalam bahasa tafsir itu ternyata diurai. Al-ijla ini bukan sekedar patung biasa, tapi memiliki kelebihan-kelebihan. Memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa bersuara seperti anak lembu, kemudian memiliki beberapa kelebihan sehingga orang percaya kalau ini adalah sesuatu yang layak untuk disembah. Kalau bahasanya begitu. Ketika orang percaya ada kelebihannya, sesuatu yang dinilai ajaib begitu. Sama ketika dulu ada fenomena bocah ponari yang punya batu ajaib, dianggap ajaib, yang menyembuhkan orang. Itu orang berkerumun sampai kemudian sudah tidak waras lagi karena dia dalam pelindungan Komnas Ana, karena kelelahan itu kan setiap hari mengobatin orang gitu ya, sampai kemudian air di sekitaran rumahnya pun orang pada ngambilin gitu. Jadi sudah tidak wajar karena dianggap apa? Dianggap memberikan kelebihan. Jadi sesuatu yang ajaib itu membuat manusia itu ada upaya untuk menjadikannya sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Nah, maka nanti nyambungnya kisah ini dengan penyembelihan sapi di ayat 67, 68. Ya, jadi nyambungnya nanti ke sana. Maka penyimpangan itu terjadi hanya dalam kurun waktu 40 hari saja, 40 malam. Jadi kezaliman terjadi, makanya kenapa disebutnya zalimun? Karena perbuatan dosa itu hakikatnya adalah perbuatan yang zalim. Zalim itu artinya menganiaya diri sendiri, merugikan diri sendiri. Karena memang efeknya perbuatan dosa itu dia minimal untuk diri, bahkan melibatkan orang lain. Sebagaimana Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, taubatnya menggunakan istilah zolama. Rabbana zolamna anfusana, kan? Menggunakan istilah zolamna. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Karena perbuatan dosa itu disebut dengan al-zulmu. Al-zulmu itu disebut dengan kezaliman atau perbuatan dosa. Kemudian ayat berikutnya Allah maafkan setelah peristiwa penyimpangan mereka, ada yang menyimpang menyembah patung anak sapi, Allah maafkan. Allah maafkan supaya bersyukur. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel itu Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Nyambung dengan ayat berikutnya nanti di surah lain. Innallaha ya yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat hamba selama dia belum sakaratul maut.
Termasuk ada kisah dalam banyak referensi bahasa tafsir dan juga ada hadis-hadisnya. Fir'aun pun ketika dia tahu lautan akan menenggelamkannya, seandainya dia bertobat masih mungkin Allah tolong. Tapi karena Fir'aun tidak menyadari itu dan tidak meminta bantuan kepada Sang Khalik, kepada Rob, maka Allah tenggelamkan. Maka ada bahasa, seandainya Fir'aun meminta kepadaku, minta tolong sekali saja, maka aku akan tolong dia. Tapi karena dia minta tolongnya kepada Musa, Musa tolong aku, maka Allah tidak tolong. Nah, jadi Fir'aun menyadari bahwasannya amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun ketika benar-benar sakaratul maut. Dan situ itu sudah tertutup. Bani Israel ketika melakukan kesyirikan menyembah patung anak sapi, dia dalam kondisi sehat. Tidak dalam kondisi sakaratul maut, maka wajar ada bahasa Allah ampuni. Tentu dengan bimbingan Musa. Karena dalam bahasa yang lain itu nanti ada fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nanti di ayat 54 kan depan kita bahas. Musa memberikan bimbingan kepada yang menyimpang, yang melakukan kesyirikan, kalian tobat, kalian tobat, kalian tobat. Tapi kenapa Allah bahasakan afauna didahulukan? Sebagai wujud bahwasanya setiap dosa apapun yang dilakukan, itu tentu ada potensi Allah buka ampunan. Selama hamba tersebut mau bertaubat. Dan selama Terhenti suaranya Ustaz. Sinyal ya Ustaz. Pak Tohir dengar suara Ustaz?